Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gesang Sutopo dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan nomor induk mahasiswa 2019 008205. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis, Motivasi Kerja, dan Pemberian Kompensasi terhadap upaya meningkatkan loyalitas kerja pegawai studi pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya, Ibu Dr. Yayu Herawati MM, dan dosen pembimbing kedua saya, Ibu Epsilandri Setiarini SEMM, dan tidak lupa Bapak Ibu penguji. Selanjutnya saya akan masuk di bab 1, yaitu latar belakang masalah. Pegawai merupakan bagian penting dari suatu instansi ataupun organisasi. Hal ini dikarenakan pegawai merupakan sumber daya utama dalam aspek produktivitas. Sumber daya manusia juga bisa dikatakan sebagai suatu aset yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Widodo mengatakan pengelolaan pegawai yang baik dapat memberikan timbal balik yang positif bagi organisasi tempat dia bekerja. Oleh karena itu, loyalitas harus dibentuk, baik itu yang dimiliki oleh pimpinan ataupun bawahan. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas yaitu melalui loyalitas kerja. Loyalitas kerja dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan citra lembaga, dan mempercepat penyelesaian tugas dan pekerjaan. Penelitian ini saya lakukan di Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pariwisata sendiri merupakan badan resmi yang mengemban tugas di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu pengembangan objek wisata. Berdasarkan masalah yang telah saya jelaskan tadi, maka saya akan meneliti tentang loyalitas kerja pegawai dengan melibatkan variabel gaya kepemimpinan demokratis, motivasi kerja, dan pemberian kompensasi. Selanjutnya saya akan masuk di rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pegawai? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pegawai? Yang ketiga, apakah pemberian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pegawai? Dan yang terakhir adalah apakah gaya kepemimpinan demokratis, motivasi kerja, dan pemberian kompensasi secara simultan berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja pegawai. Selanjutnya di bab 2, kita akan masuk di bab 2 tentang kajian teori. Loyalitas pegawai menurut Hasibuan loyalitas merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam penilaian karyawan yang dapat diartikan bahwa loyalitas sebagai suatu kesetiaan yang dimiliki individu terhadap organisasi ataupun perusahaan tempat dia bekerja. Ada 6 indikator dalam loyalitas kerja. Yang pertama, ketaatan pada peraturan. Yang kedua, tanggung jawab pada instansi. Yang ketiga, kemauan bekerja sama. Keempat, rasa memiliki. Yang kelima, hubungan antar pribadi. Dan yang terakhir adalah suka terhadap pekerjaan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini dapat diartikan sebagai suatu gaya kepemimpinan yang menerapkan unsur kekeluargaan, di mana setiap pengambilan keputusan atasan selalu melibatkan seorang bawahan dalam pengambilan keputusannya. Ada 4 indikator dalam gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama adalah kemauan mendorong bawahan. Yang kedua, mendorong daya kreativitas. Yang ketiga, terlibat dalam pemecahan masalah. Dan yang keempat, adanya hubungan yang baik. Selanjutnya adalah motivasi kerja. Di sini motivasi kerja dapat diartikan sebagai suatu dorongan dari satu individu ke individu lainnya. Ada 3 indikator dalam motivasi. Yang pertama, satu penghargaan. Yang kedua, kekuasaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan keamanan kerja. Selanjutnya, kompensasi ini menurut Wibowo, kompensasi dapat diartikan sebagai suatu timbal balik yang diberikan oleh organisasi ataupun perusahaan kepada pegawai atas kinerjanya selama ini. Ada 4 indikator dalam kompensasi. Yang pertama, upah. Yang kedua, gaji. Yang ketiga, insentif. Dan yang keempat, tunjangan. Selanjutnya saya akan masuk di kerangka pikir penelitian. Di sini saya akan melibatkan 3 variabel X dan 1 variabel Y. Salah satu variabel X yaitu gaya kepemimpinan demokratis, kedua motivasi kerja, dan yang ketiga adalah pemberian kompensasi. Sedangkan variabel Y adalah loyalitas pegawai. Saya akan masuk di bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana menurut Sugiono, metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel berdasarkan positivisme, dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian oleh sebab dan akibat. Sumber data diantaranya data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang peneliti peroleh dari jawaban responden, dan data sekunder adalah data yang saya cari sendiri melalui website resmi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti struktur organisasi, jumlah pegawai, visi misi, dan tujuan organisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
yang berjumlah 74 pegawai, dan untuk sampelnya sendiri berjumlah 60 pegawai dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Kriteria di sini adalah bukan kepala dinas dan sekretaris dan bekerja lebih dari 1 tahun. Untuk pengolahan datanya terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk teknik analisis datanya berdasarkan analisis regresi linear ganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya saya akan masuk di uji validitas dan reliabilitas. Dalam bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, di sini saya menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas dalam uji kualitas data. Uji validitas ini berdasarkan kriteria yaitu R hitung lebih dari R tabel. R tabel di sini 0,25 berdasarkan jumlah sampel yaitu 60 pegawai. Itu kita melihat nilai validitas yaitu nilai signifikansi tutil yang harus kurang dari 0,05. Selanjutnya uji reliabilitas yaitu menilai nilai koefisien Cron-Benz alpha-nya harus lebih dari 0,60 dan seluruh instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dan reliable. Selanjutnya yaitu dalam uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Semua bukti pernyataan berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinialitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji normalitas sendiri dapat kita lihat dalam uji p-plot, di mana titik-titik mengikuti garis diagonal yang berarti instrumen penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu di mana dalam scatter plot titik-titik menyebar yang berarti ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Yaitu yang terakhir itu tentang teknik analisis data yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Di sini dapat diperoleh nilai signifikasi kepemimpinan demokratis atau X1 ini sebesar 0,003 yang berarti kurang dari 0,05 dan motivasi kerja X2. Nilai signifikasi sebesar 0,936 yang berarti lebih dari 0,05. Dan pada variabel kompensasi atau X3 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,545 yang berarti lebih dari 0,05. Selanjutnya pada F hitung yaitu diperoleh atau GF diperoleh 4,628 yang berarti lebih dari F tabel yaitu 2,77. Selanjutnya kita mulai nilai signifikasi sebesar 0,006 yang berarti kurang dari 0,5. Selanjutnya koefisien determinasi kita melihat dari nilai R square yaitu diperoleh nilai 0,9199 yang dapat diartikan bahwa 19,9% loyalitas pegawai dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan demokratis, motivasi kerja, dan pemberian kompensasi. Selanjutnya 80,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang dalam penelitian ini tidak dilakukan penelitian. Baik, berdasarkan hasil pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja pegawai. Motif selanjutnya yang kedua yaitu motivasi kerja tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja pegawai. Yang ketiga, kompensasi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja pegawai. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan demokratis, motivasi kerja, dan kompensasi bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas kerja pegawai. Adapun sarannya yaitu Dinas Pariwisata untuk kedepannya untuk senantiasa memberikan motivasi ataupun dorongan kepada para bawahannya, mendengarkan pendapat bawahan saat pengambilan keputusan, dan memperhatikan tempat bekerja para pegawainya. Yang kedua yaitu untuk peneliti selanjutnya itu bisa meneliti dalam skala yang lebih besar ataupun populasi dengan jumlah yang lebih besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Adapun ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.